Budaya dengan NPM 2202060052. Perkenalkan, saya Ulfa Azima dengan NPM 2202060032. Dan saya Paulina Vini Alfiani Prataka dengan NPM 2202060028. Sistem pencarian di Minangkabau. Jenis-jenis mata pencarian di Minangkabau. Yang pertama yaitu berdagang. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan sumber daya alam yang ada dalam bercocok tanam menyebabkan suku Minang beralih profesi menjadi pedagang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pedagang Minangkabau merujuk pada profesi sekelompok masyarakat yang berasal dari ranah Minang. Di samping profesi dokter, guru, dan ulama, menjadi pedagang merupakan mata pencarian bagi sebagian besar masyarakat di Minangkabau. Yang kedua yaitu bertani dan berkebun. Mata pencarian masyarakat Minangkabau sebagian besar sebagai petani. Bagi yang tinggal di pinggir laut mungkin akan menjadi nelayan. Pencarian utamanya menangkap ikan. Karena memang faktor alam di Indonesia yang mendukung dalam kegiatan bercocok tanam, maka sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia yaitu bertani dan berkebun. Salah satunya yaitu suku Minang. 2. Jenis dan pola mata pencarian orang Minangkabau di daerah asal, yang seperti contohnya nelayan di pesisir selatan. Banyak masyarakat pantai yang bekerja sebagai nelayan sebab mereka menguntungkan hidupnya pada sumber daya laut. Nelayan bekerja dengan memanen hasil laut, mereka akan pergi ke laut untuk menangkap hasil ikan. Dan nelayan juga pergi ke laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. 2. Songket dari Silungkang. Secara keseluruhan, pembuatan songket dari Silungkang merupakan hasil perpaduan antara ketersediaan bahan baku yang berkualitas, keahlian pengrajin, nilai budaya yang tinggi, dan nilai ekonomi yang menjanjikan. Orang Minangkabau membuat songket dari Silungkang karena alasan sejarah, tradisi, kualitas, keindahan, dan ekonomi. Songket Silungkang merupakan simbol praktis kekayaan dan warisan budaya Minangkabau yang tak ternilai harganya. Selain itu, pembuatan songket Silungkang menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang dan membantu meningkatkan perekonomian daerah. Yang ketiga, bertani di lahan panjang. Bertani merupakan bagian penting dari kehidupan orang Minangkabau. Bertani bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga merupakan bagian dari budaya, filosofi hidup, dan ekonomi mereka. Bertani juga merupakan salah satu cara mereka untuk melestarikan kearifan lokal dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya kerajinan Sulaman Kapalo Paniti Khas Pariaman. Merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Kerajinan ini memiliki banyak manfaat baik dari segi ekonomi, budaya maupun pariwisata. Upaya pelestarian perlu dilakukan agar kerajinan Sulaman Kapalo Paniti ini tetap lestari dan tidak punah. Baiklah, selanjutnya Basawa di Tanah Datar. Sawah di tanah datar terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Sawah-sawah ini terletak di dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukit-bukit. Pemandangannya yang sangat indah, terutama saat padi mulai menguning dan siap untuk dipanen. Selain keindahan alamnya, sawah di tanah datar juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Sawah-sawah ini merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional masyarakat di Minangkabau. Sistem pertanian ini telah diwariskan turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini. Sawah di tanah datar juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Padi yang dihasilkan dari sawah ini dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga untuk dijual ke daerah lain. Mata pencarian masyarakat Minangkabau di tanah rantau sangat beragam, termasuk perdagangan, industri, dan profesi profesional. Contoh atau jenis dan pola mata pencarian tersebut adalah perdagangan. Banyak orang Minangkabau terlibat dalam perdagangan, baik sebagai pedagang besar maupun pedagang kecil. Mereka bisa berdagang barang-barang tradisional seperti kain songket atau makanan khas Minangkabau seperti rendang.
Contoh yang kedua adalah pariwisata. Sebagian besar wilayah Minangkabau memiliki potensi pariwisata yang besar. Banyak orang Minangkabau yang di tanah rantau memilih untuk terlibat dalam industri pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata atau memiliki usaha restoran atau penginapan. Sistem mata pencaharian masyarakat Minangkabau didasarkan pada pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pertanian, terutama tanaman padi, merupakan sumber utama pendapatan. Sementara perdagangan dan kerajinan seperti pembuatan kain tenun juga berperan penting dalam ekonomi mereka. Masyarakat Minangkabau memiliki pola mata pencarian yang beragam, termasuk pertanian, perdagangan, kerajinan, dan juga pekerjaan di sektor publik atau swasta. Di daerah asal, pola ini sering didasarkan pada pertanian terutama padi dan tanaman lainnya, serta kerajinan tradisional seperti tenun dan ukiran kayu. Namun di tanah rantau, pola mata pencarian sering berkembang menjadi lebih beragam, mencakup pekerjaan di sektor industri, jasa, perdagangan, dan juga sektor informal seperti perdagangan keliling atau pekerja migran.